3 tata letak ruang tamu minimalis yang salah tapi banyak dipakai. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Bunda boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah. Oh ya, kalau Bunda punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung aja komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua. Hari ini aku pengen ngobrol agak panjang ya Bunda. Anggap aja kita lagi duduk bareng di ruang tamu. Sambil ngelipet baju, anak main di lantai. Terus mata kita mandang ke sekeliling rumah sambil mikir, kok capek ya lihatnya? Padahal rumah sendiri harusnya tenang. Harusnya bikin pulang itu rasanya lega. Tapi ini malah kayak belum apa-apa. Udah pengen beres-beres lagi. Jujur ya Bunda, banyak ibu rumah tangga yang ngerasa capek bukan karena kurang istirahat, tapi karena ruang di rumahnya sendiri nggak bantu bikin tenang. Dan salah satu sumber utamanya itu ruang tamu. Karena ruang tamu itu ibarat wajah rumah yang pertama dilihat, yang pertama dirasain, dan sering jadi penentu mood seharian. Hari ini aku mau cerita tentang 3 tata letak ruang tamu minimalis yang kelihatannya benar, sering banget dipakai, tapi diam-diam bikin rumah terasa nggak nyaman. Ini bukan teori ribet, ini kejadian nyata yang sering aku temuin di rumah Bunda. Kita mulai dari yang paling sering ya. Kesalahan pertama yang paling sering banget terjadi itu, sofa ditempel ke semua sisi dinding. Hampir di setiap rumah kecil, ini selalu jadi pilihan pertama. Logikanya sederhana. Kalau ditempel ke dinding, tengah ruangan jadi lega. Secara ukuran iya, tapi secara rasa, seringnya malah kebalik. Aku pernah duduk di ruang tamu seperti ini. Sofanya panjang nempel tembok, kursinya nempel tembok seberang, meja kecil di tengah. Pas duduk tuh rasanya kayak lagi nunggu giliran dipanggil. Punggung nempel tembok, badan otomatis tegak, gak rileks. Ngobrol sebentar aja rasanya pengen berdiri. Secara psikologis, posisi duduk yang terlalu nempel ke dinding bikin tubuh kita siaga terus. Otak nggak dapet sinyal aman untuk santai. Ini mirip kayak kita duduk di pinggir ruangan waktu rapat, bukan duduk santai bareng teman. Contoh real di rumah, sofa nempel dinding sering jadi tempat transit barang, tas belanja digantung di sandaran, jaket disampirkan, bantal numpuk di ujung. Niatnya biar rapi, ujung-ujungnya malah jadi titik berantakan yang susah dikontrol. Padahal sering banget solusinya cuma majuin sofa sedikit. Kasih jarak kecil antara sofa dan dinding. Taruh lampu kecil atau tanaman di sela itu. Efeknya bukan cuma visual, tapi rasa ruangnya langsung beda. Kayak rumah, tiba-tiba bernafas. Ruang tamu itu butuh pusat, butuh titik kumpul. Kalau semua perabot nempel pinggir, ruang tengah kosong tapi nggak hidup. Anak juga jadi bingung mau main di mana. Akhirnya lari ke kamar atau malah ke dapur. Kesalahan kedua, semua perabot disusun lurus sejajar dan terlalu simetris. Ini kesalahan yang sering terjadi karena terinspirasi foto internet. Kelihatannya rapi, estetik, dan teratur. Tapi hidup itu jarang simetris, Bunda. Aku pernah dengar ibu bilang, tamu kok jarang lama ya di rumah? Ngobrol sebentar, minum sebentar, langsung pamit. Bukan karena nggak nyaman sama orangnya, tapi ruangnya nggak ngajak tinggal. Tata letak lurus dan sejajar bikin suasana terlalu formal. Duduk berhadapan lurus dengan meja besar, di tengah bikin jarak emosional makin jauh, ngobrol jadi kaku. Obrolan ringan jadi cepat habis. Bandingin dengan posisi duduk yang agak miring, agak melingkar, atau jaraknya lebih dekat. Obrolan bisa ngalir tanpa sadar. Ketawa lebih gampang keluar. Ini bukan kebetulan, tapi respon alami tubuh manusia. Contoh paling gampang, kenapa kita sering ngobrol paling enak di dapur atau di teras? Karena posisinya nggak kaku, nggak ada aturan duduk yang terlalu rapi. Tubuh kita lebih bebas. Ruang tamu yang terlalu lurus juga sering bikin ibu rumah tangga stres visual.
Mata lihat garis-garis panjang setiap hari, lama-lama otak capek. Makanya walaupun rapi, rasanya tetap pengen beres-beres terus. Kadang cukup satu kursi dimiringkan sedikit, meja digeser, jarak dipendekin. Nggak perlu beli baru, tapi cuma perlu sedikit ubah arah. Tapi efek emosionalnya bisa kerasa banget. Kesalahan ketiga, terlalu mengejar estetik sampai lupa kenyamanan. Ini kesalahan yang sangat manusiawi, apalagi sekarang inspirasi rumah cantik ada di mana-mana. Tapi yang sering dilihat itu rumah yang jarang dipakai hidup beneran. Aku sering dengar cerita sofa cantik tapi keras, karpet lucu tapi licin, meja kecil tapi sudutnya tajam, rak terbuka cantik tapi tiap hari bikin stres karena isinya kelihatan berantakan. Contoh nyatanya, ada ibu yang beli meja kopi kecil karena lucu dan minimalis. Tapi tiap hari kesandung, anak jatuh. Akhirnya tiap lewat ruang tamu deg-degan. Ruang tamu yang harusnya bikin tenang, malah jadi sumber emosi. Minimalis yang terlalu estetik sering bikin rumah jadi tempat yang harus dijaga. Bukan dinikmati, takut kotor, takut berantakan, takut salah taruh barang. Akhirnya ruang tamu jarang dipakai. Padahal ruang tamu itu pusat hidup. Tempat anak main, tempat bunda duduk capek, tempat tamu merasa diterima. Kalau semua harus sempurna, rumah berubah jadi museum. Dari sudut persoalan mental, ruang yang gak nyaman itu nguras energi. Setiap hari bunda beresin, lihat, lewatin, tapi gak pernah bikin lega. Capeknya numpuk pelan-pelan. Minimalis yang sehat itu yang mendukung kehidupan sehari-hari. Gampang dibersihin. Dan tentunya juga aman buat anak. Nyaman buat duduk lama. Bukan cuma bagus di kamera. Kadang, satu bantal empuk lebih berharga daripada satu dekor mahal. Satu meja yang kokoh lebih bikin tenang daripada meja cantik tapi ringkih. Kalau bunda sering ngerasa rumah nggak pernah beres, padahal udah capek, mungkin masalahnya bukan di usaha bundanya, tapi di tata letak yang nggak ramah sama kehidupan nyata. 3 kesalahan ini sering datang barengan. Sofa nempel, perabot lurus, estetik tapi nggak nyaman, dan pelan-pelan bikin rumah jadi tempat kerja tanpa sadar. Padahal rumah itu harus jadi tempat pulang, tempat energi kita diisi lagi. Bukan tempat yang bikin kita selalu siaga dan capek. Kabar baiknya, semua ini bisa diubah tanpa renovasi besar. Seringnya cuma geser. Buang satu barang, ganti posisi. Dan rasanya langsung beda. Pelan-pelan aja bunda. Nggak perlu sempurna. Rumah yang hangat itu bukan yang paling rapi, tapi yang paling manusiawi. Kalau cerita ini terasa kayak lagi ngeliat rumah sendiri, berarti bunda normal. Banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Di obrolan berikutnya, kalau bunda mau, kita bisa bahas contoh tata letak yang lebih nyaman, lebih ramah, ibu rumah tangga, dan lebih bikin hati tenang. Kita ngobrol santai aja, kayak sekarang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam semangat, bunda semua.